press conference lah, untuk bukan klarifikasi tapi memang sengaja untuk menjelaskan atau mungkin buat masyarakat yang ingin tahu gitu. Jadi pada tanggal 13 Februari kemarin saya Luki Hakim didampingi Alex mengundurkan klarifikasi tapi memang sengaja untuk menjelaskan atau mungkin buat masyarakat yang ingin tahu gitu. Jadi pada tanggal 13 Februari kemarin saya Luki Hakim didampingi Alex mengundurkan diri dari Wakil Bupati Indramayu menuju ke DPRD Kabupaten Indramayu dengan alasan atau paling nggak dibalik itu semua adalah bahwa Wakil Bupati Indramayu telah gagal dalam mengemban amanah masyarakat yang memberikan amanah kepada waktu itu pasangan Nina Luki, sekarang menjadi Bupati Wakil Bupati. Lalu saya merasa bahwa saya secara pribadi merasa telah gagal dalam mengemban amanah, sehingga saya mengundurkan diri. Amanahnya apa? Amanah yang jelas adalah menurut saya tidak bisa menjalankan visi misi yang pernah dijanjikan ketika pada saat kampanye. Jadi semua itu nanti kalau mau lihat visi misi Luki dah gitu loh. Visi misi Luki waktu itu memang visi misi Nina Luki, karena visi misi itu pasti bupati dan wakil bupati satu rangkaian. Ada 99 program Nina Luki, bupati dan wakil bupati, calon bupati dan wakil bupati. Lalu ketika terpilih, maka saya merasa bahwa saya telah gagal dalam mengemban amanah itu. Karena apa? Tidak tercapai. Paling tidak sampai saat ini tidak tercapai apa yang telah menjadi janji-janji kampanye yang keluar dari mulut saya ketika meminta masyarakat untuk mencoba mendukung, mendoakan, dan memilih. Kenapa masyarakat mau memilih pada saat itu? Karena kita punya janji yang begitu banyak. Dan sampai saat ini belum terlaksana. Karena saya merasa tentu Lex merasa digaji, dibayar oleh uang rakyat, khususnya masyarakat Indramayu, yang mana masyarakat Indramayu itu tidak semuanya orang kaya, tidak semuanya pengusaha. Sebagian besar, 50% lebih masyarakat Indramayu itu adalah petani yang harus kerja dari pagi sampai sore kena panas matahari. Nelayan yang harus pergi dari pagi sampai mungkin berbulan-bulan ke laut, lalu kita mintai pajaknya untuk menggaji si Luki Hakim ini sebagai wakil bupati. Kenapa digaji? Karena diharapkan oleh masyarakat untuk memberikan apa yang sudah dijanjikan. Lalu ketika itu tidak tercapai, betapa malunya dan tidak tahu dirinya saya ini kalau tetap bertahan sebagai wakil bupati. Sekedar informasi saja ini. Bayangkan saja, untuk uang makan minum saja seorang wakil bupati itu sampai lebih dari 100 juta per bulan. Di luar gaji, anggaran untuk fasilitas tadi. Jadi untuk anggaran makan minum saja itu lebih dari 100 juta per bulan. Padahal sudah dapat tunjangan, sudah dapat sudah dapat tunjangan kendaraan, sudah dapat listrik aja gratis. Semuanya take home pay itu bisa sampai lebih dari 200 juta per bulan. Yang bayar itu siapa? Yang bayar itu masyarakat yang tangannya kasar. Yang mereka harus kerja, orang-orang yang mohon maaf ya di bawah garis kemiskinan. Mereka bayar untuk orang ini beratus-ratus juta per bulan, dapat fasilitas rumah dinas yang besar, AC-nya banyak, gratis, nggak bayar apa-apa lagi, mobilnya mewah. Satu mobil yang saya pakai itu harga sampai 700 juta, dapat 3 mobil. Lalu kalau tidak tercapai tujuan yang dijanjikan, saya orang yang sangat durhaka kalau saya tidak mundur. Kendalanya apa? Tentu kendalanya adalah bahwa ada beberapa keterbatasan dari seorang wakil bupati. Menurut undang-undang memang dibatasi
Jadi tidak bisa berbuat apa-apa, tidak punya kewenangan tentunya sebagai bupati. Ini undang-undang dan ini berlaku untuk semua wakil bupati, wakil wali kota di seluruh Indonesia. Jadi tidak bisa wakil bupati itu tentu secara undang-undang tidak punya kop surat, tidak bisa menandatangani hal-hal yang memang tidak didelegasikan oleh bupati. Saya sekedar mungkin pada penasaran, apa sih janji-janji kampanye yang dari 99 ini saya sudah membuat beberapa catatan yang sangat spektakuler sebenarnya. Yang saya ingat ya, ketika kampanye saya ingat, bapak-bapak, ibu-ibu, pilih saya, insya Allah nanti pilih saya maka semua guru ngaji, imam masjid, imam musola akan mendapatkan honor 1 juta. Mereka semua tertarik oleh mulut ini, Pak, Ibu. Tertarik 1 juta, imam masjid. Mereka, wah ini baru pertama kali nih. Kenaikan tunjangan untuk 6.000 guru honorer, ada 6.000 guru honorer yang sekarang gajinya mungkin honornya mungkin sekitar 300 sampai 400.000. Kita akan naikkan jadi 1,5 juta. Ada 6.000 orang. Betapa mereka pasti sangat menyambut kan? Belum lagi beasiswa untuk 100 murid masuk perguruan tinggi, membangun sekolah pertanian gratis, ambulan gratis antar jemput ke rumah sakit setiap desa, ada 300 lebih desa. Berarti harus ada 300 ambulan dong. Itu janji yang keluar dari mulut saya. Biaya persalinan gratis, membangun jalan beton sampai poros desa sepanjang 1.500 km. Sekarang bisa dilihat kenyataannya seperti apa. Akan membedah 5.000 rumah. 5.000 rumah orang yang tidak mampu dibedah menjadi bagus. Dan lain-lain, membangun lapangan bola di setiap desa. Ada nih sampai, kalau nanti mau saya bacakan semuanya. Tapi pada kenyataannya itu tidak tercapai sampai saat ini. Dan saya tidak bisa bohong karena semua sekarang sudah transparan. Berapa PAD-nya, berapa APBD, dan saya merasa bahwa saya telah gagal. Dan saya harus tahu diri, ini kesalahan saya. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya sama masyarakat Indramayu karena saya tidak bisa memenuhi sebuah janji kampanye saya yang begitu spektakuler. Maka saya mundur. Berharap Allah mengampuni saya. Saya berharap masyarakat Indramayu memaafkan saya. Dan saya pun sampai tidak mau menerima anggaran makan minum sudah, karena menurut saya terlalu mewah. Kebayang nggak sih? Saya yakin itu semua media ini nggak ada yang makannya lebih dari 100 juta 1 bulan. Saya sudah dapat gaji hampir 50 juta, gaji plus tunjangan 50 juta hampir lebih, dengan segala fasilitas, dengan rumah-rumah yang mewah, gratis AC semuanya, dengan mobil mewah, masih dikasih anggaran makan minum sampai sekitar 170 juta per bulan. Saya sudah nggak ambil lagi dari tahun lalu. Saya udah nggak ambil lagi. Jadi menurut saya nggak tahu, ini pasti bisa menjadi bumerang untuk saya. Tapi saya merasa saya berdosa dan durhaka kalau saya tidak mundur. Malu saya. Mendingan saya malu saat ini, berharap akan dimaafkan oleh masyarakat dan Allah ampuni saya, daripada pertanggungjawaban amanah itu dunia akhirat. Mungkin kita bisa selamat di dunia dengan koneksi-koneksi kita, dengan berbelit-belit dengan apa, tapi di akhirat tidak mungkin bisa lepas. Lagi pula saya harus dengan segala resiko saya mengundurkan diri karena saya nggak mau tetap bercokol, tebal muka, memaksakan diri tetap ada di jabatan yang digaji oleh nenek-nenek itu pada bayar pajak loh, kakek-kakek pada bayar pajak. Mereka bayar pajak berharap besar kepada si Luki Hakim ini, tapi ya ternyata tidak bisa menjanjikan itu, janji itu semua tidak terlaksana. Jadi sekali lagi saya minta maaf, mohon tolong masyarakat Indramayu itu tolong dimaafkan saya secara umum untuk teman-teman mungkin sesama politisi, dan juga saya minta maaf untuk masyarakat Indonesia semuanya. Saya mohon ampun kepada Allah dan ya saya ikhlas untuk mundur dari Wakil Bupati Indramayu. Ini adalah salah satu langkah saya untuk memperbaiki diri. Supaya gimana kita memperbaiki diri kalau kita tidak mau menyadari kesalahan kita. Jadi saya mundur, saya memperbaiki diri, dan wallahu alam lah apa yang terjadi ke depan. Tapi paling tidak saya sudah mundur dulu. Untuk dari Bu Bupati gimana Mas untuk ke depannya, apakah mundur ini gara-gara ada hubungan yang tidak harmonis atau gimana Mas? Saya mundur ini secara pribadi karena saya punya pendapat pribadi. Karena yang keluar dari mulut saya tentang janji-janji itu memang itu program bupati dan wakil bupati. Tapi kan juga keluar dari mulut saya. Ya terserah kalau yang lainnya menganggap seperti apa. Terserah. Misalnya sekarang saya pasangan sama Alex, kita bareng-bareng janjian. Yuk kita bilang besok kamu saya gaji 1 juta ya. Kamu saya kasih 1.500.000, tiba-tiba saya nggak bisa, kita berdua nggak bisa. Terserah Alex.
mau mundur apa enggak, itu bukan urusan saya. SK-nya sendiri-sendiri kok, SK-nya Alex ada, SK saya ada. Saya mah sekarang karena saya itu ada 830 titik yang saya datangi, 830 titik desa, dan saya berjanji seperti itu. Ketika saya tidak bisa penuhi, ya sudah, saya nggak usah pikir, saya mundur aja. Kalau Alex nanti mau bagaimana itu bukan urusan saya, karena kan SK-nya masing-masing seperti itu. Nah, terkait tentang harmonis tidak harmonis, sudah ada tahapannya waktu itu, sudah ada interpelasi DPRD waktu itu, DPRD Indramayu. Jadi anggota DPRD itu ada 50 orang menanyakan kepada Bupati Indramayu tentang hal-hal, salah satunya adalah ketidakharmonisan. Saya, itu bukan urusan saya lah, artinya itu DPRD menanyakan. DPRD itu kan perwakilan rakyat menanyakan. Lalu saya pernah dipanggil sama DPRD, namanya rapat dengar pendapat, dipanggil. Ditanya macam-macam sampai akhirnya saya bilang bahwa kalau saya memang salah, nggak usah dipecat, nggak usah didorong untuk mundur. Saya akan mundur kalau memang saya salah. Tapi alhamdulillah sejauh administrasi yang saya lihat, semuanya saya tidak punya kesalahan. Kalau ada tolong dikasih tahu, mungkin teman-teman di luar sana yang melihat kesalahannya apa. Tapi ketika saya merasa bahwa walaupun saya tidak salah, tapi makan gaji buta itu beban buat saya. Ketika saya mau tidur dengan segala fasilitas kemewahan dan uang yang saya dapatkan, ada orang yang masih rumahnya mau ambruk, dan saya pernah berjanji akan membedah 5.000 rumah. Ketika saya pakai mobil yang begitu mewah dan nyaman hanya untuk jalan ke kiri ke kanan, ada orang yang lagi mau melahirkan dan nggak punya mobil untuk pergi ke rumah sakit dan katanya harus ada ambulan. Lalu ketika saya mau makan enak dengan budget yang 170 juta lebih itu, makan minum, ya 100 juta lebih lah, makan minum, saya kepikiran ada orang yang masih kelaparan. Ya tidak dalam konteks kelaparan banget, nggak ada orang lapar di Indonesia, tapi makannya ala kadarnya. Jadi saya pikir, udah, saya mendingan beristighfar, ya udah saya mundur aja seperti itu. Nah, ketidakharmonisan kembali lagi bahwa itu sudah hasil dari rapat dengar pendapat bersama DPRD. Mereka menyimpulkan ada disharmoni antara bupati dan wakil bupati. Kesimpulan dari rapat itu, dan ini semua tidak bisa bohong karena teman-teman bisa langsung googling saja rapat dengar pendapat RDP wakil bupati dengan apa tentang, dan bisa di googling semuanya. Lalu salah satu waktu itu duduk di sebelah kiri saya, ketua DPR, wakil ketua DPRD sekaligus ketua PDI Perjuangan. Dia bilang, saya akan mengakurkan, akan mempertemukan bupati dan wakil bupati. Apakah Anda siap? Bisa dilihat nanti di Instagram apa semuanya. Saya bilang, saya siap, saya insya Allah saya siap. Anytime saya dipanggil, anytime saya diundang, tidak mungkin saya tidak datang. Saya akan datang terus. Tidak pernah ada penolakan atau absensi yang tidak saya hadiri tanpa ada undangan yang benar. Siap nggak dipertemukan? Lah ya sangat siap, anytime gitu loh. Dan memang tugas wakil bupati adalah membantu bupati. Tapi itu sudah berbulan-bulan yang lalu. Ya sudah, nggak ada kabar. Tapi ini terlepas dari tentang harmoni disharmoni, itu bukan urusan ini lagi. Urusannya adalah bahwa saya rasa bahwa seperti alasan yang tertulis di pengunduran diri saya bahwa saya tidak mampu mengemban amanah. Jadi ya itu saja. Selebihnya bisa ditanyakan. Nanti mungkin kalau ada yang meminta nomor teleponnya ketua DPRD atau wakil ketua DPRD, saya bisa kasih. Karena memang, atau mungkin kalau kebupatian juga bisa. Karena pada saat kampanye pun kami juga sama-sama berjanji waktu itu, kami akan memberikan nomor handphone kami supaya masyarakat bisa langsung bertanya kan gitu. Jadi ini bukan suatu hal yang melanggar etika atau apa gitu. Saya pikir semua juga punya hak untuk memberikan keterangan kan gitu kalau dimintai. Seperti itu. Sebagai ketika memutuskan untuk mundur ini, apakah sudah tahu konsekuensinya ke depan? Tentu konsekuensinya masyarakat bisa juga marah sama saya. Lah udah dicoblos malahan mundur. Tapi lebih marah mana? Sudah dicoblos tapi tidak memenuhi janji-janjinya. Saya rasa ini, saya tidak tahu ya, mungkin saya kurang update atau apa, bahwa apakah ada pejabat di negeri ini yang mundur karena mengakui bahwa dia tidak bisa mengemban amanah. Saya nggak tahu, kalau di Jepang itu sudah suatu kebudayaan. Jadi saya rasa begini ya, ketika kita memberikan janji, terus janji itu diberikan, artinya amanah itu diberikan pada kita, terus kita tidak emban, kalau kita orang bermartabat, ya minimal jangan terlalu bangga. Paling gak ya diem aja. Tapi itu tetap memalukan menurut saya. Ya akui saja. Saya mengakui. Dan mengakui secara formal. Bukan cuma bahasa media. Tidak, saya akui secara formal bahwa saya tidak mampu mengemban amanah sebagai wakil bupati. Dan
konsekuensinya bagi saya adalah bisa jadi masyarakat tuh marah sama saya. Saya minta maaf, itu sebabnya saya mengundang teman-teman ini. Saya minta maaf karena kalau saya datangi rumah-rumah lagi, kan tidak memungkinkan, ada 2 juta lebih orang Indramayu. Saya nggak bisa minta maaf secara langsung, paling tidak dengan harapan seperti ini ya saya, masyarakat tahu bahwa saya minta maaf. Saya kemarin-kemarin di Indramayu, kalau jalan itu sampai nunduk Pak, demi Allah Pak. Saya malu. Malu, kenapa? Karena ketika janji akan membangun 1.500 km jalan akan dibeton, tapi saya jalan tuh berada geruduk. Masyarakat pada, Pak, jalanannya gimana Pak? Demi Allah saya malu. Itu ada yang biasa nyetir saya bareng sama saya tuh Mas Yusuf juga, Mas kok kelihatan seperti malu? Ya karena saya malu. Malu. Terus apa saya harus pakai muka badak tetap begini terus bangga di depan orang? Saya malu. Dan ini adalah konsekuensi saya. Saya mungkin akan dihujat sama orang se-Indonesia. Itu mungkin saya bisa lebih tidur tenang daripada saya dengan segala kemewahannya, tapi melihat orang yang banyak saya bohongi, saya kibulin supaya saya tetap dapat gaji buta. Teman politisi kemarin tuh nelfon, makanya handphone saya matiin saat ini karena apa? Banyak, lu goblok amat sih lu. Lu enak banget gaji buta, jadi wakil bupati ya gaji buta, nggak apa-apa. Ya mungkin saya memang goblok, mungkin saya memang orang bodoh, nggak apa-apa, tapi nggak mau saya malu ketika saya ingat kan Lex, ketika kita kampanye, dia dampingin saya dari pas kampanye. Nenek-nenek itu sampai peluk saya kan, itu berharap bang sampai Nang, manggil, kalau anak orang Indramayu itu manggil anak tuh Nang, sing amanah ya Nang, jalannya supaya halus, supaya segala macam gitu. Dan saya nggak deh, udah mendingan saya mungkin dihujat atau apa, tapi paling tidak besok ketika saya ke Indramayu lagi, saya lebih sudah mengakui kesalahan saya. Dan apakah ini akan menjadi kehancuran karir politik saya wallahu alam, saya nggak tahu. Apakah saya akan kembali ke entertainment? Sekaligus saya dimomong banyak kamera, ya siapa tahu saya masih bisa main sinetron lagi, mungkin jadi figuran, masih laku lah gitu loh. Artinya ya biarkan mengalir saja seperti itu.